untuk membentuk tim independen pencari fakta di kasus ini, Pak? Ya semua orang boleh berpendapat kayak gitu ya. Tetapi kalau menurut saya usulan untuk mencari tim pencari fakta itu yang saya justru saya pertanyakan apa urgensinya. Karena kasus ini sudah digelar faktanya 2016 dulu kan fakta sampai di fakta persidangan sampai persidangan pengadilan negeri sampai banding sampai kasasi keputusannya sudah ada jelas. Tinggal yang 3 DPO itu kan, kemudian 3 DPO itu ternyata yang baru ditangkap baru 1 kan. Jadi tidak ada masalah, sebetulnya masalahnya bukan korupsi, sudah tuntas dulu tapi masih ada yang kurang. Teruskan. Nah, sekarang kalau mau bikin tim pencari fakta, apakah kemudian siapa yang mau ditunjuk dari tim pencari fakta? Siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran? Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah ingkrah sampai Mahkamah Agung? Kan percuma kayak gitu kan. Itu namanya menurut saya ya, tim pencari fakta untuk mencari kebenaran ini itu menghina pengadilan. Kalau saya pribadi menghina pengadilan karena tidak mengakui pengadilan yang resmi kok. Kan selama ini kan makanya itu saya menyarankan kalau mencari keadilan dianggap ini dengan pengadilan sesat ya dalam tanda petik. Ya untuk mengkoreksi pengadilan sesat itu hanya melalui PK. Mengatakan pengadilan sesat itu justru mengira pengadilan menurut saya. Oke. Jadi masalahnya sebenarnya tidak rumit bagi saya. Sudah tuntas dulu tahun 2016 ya. Tetapi kemudian ada tersisa 3 DPO itu dan kemudian sekarang lagi disidik 1 orang lagi ya. Kemudian nanti kalau terbukti apa tidak nanti lihat aja perkembangan. Kalau ada yang tidak terima bahwa itu dulu dianggap pengadilan tidak benar banyak silakan mengajukan PK dengan bukti-bukti yang ada. Kalau bisa merubah keputusan ini ya syukur, kalau nggak bisa ya jangan ribut-ribut mengadakan pengadilan sesat dan sebagainya. Kasihan rakyat yang mendapat informasi ini. Oke. Berarti menurut Bapak sendiri mungkin kan ini arahnya kepada DPO yang belum ketemu ya, Pak. Ini tetap tidak perlu ya, urgensinya tidak cukup urgensi untuk membentuk tim pencari fakta. Ya nggak perlu dong. Itu DPO sekarang sudah disidik kok. 1. Nanti yang 2 lagi kalau seandainya ketemu yang ada dan bisa disidik itu ya pasti akan dicari lagi asalkan ada bukti awal. Penyidikan itu dilakukan asal ada data awal untuk menentukan orang itu jadi tersangka baru terus. Nah kalau yang 2 itu walaupun sudah putusan pengadilan dulu kan dicabut keterangan untuk mereka itu. Yang ada cuma si Peggy ini yang utama. Itulah bisa dilakukan penyidikan. Bukannya yang 2 dulu dihitung, kemudian kita dianggap apa itu yang mengatakan polisi menghilangkan DPO itu menghina pengadilan. Justru yang menuduh pengadilan sesat itulah yang menghina pengadilan menurut saya. Oke, siap. Bapak, adanya isu oknum suruhan ayahnya Eki nih Pak yang datangin Bang Hotman untuk minta dampingin agar menjadi pengacaranya, tapi syaratnya mempercayai Peggy sebagai pelaku. Ini pendapat Bapak? Saya kalau itu saya nggak komen ya Pak. Saya kayak gitu tuh saya pikir itu potongan-potongan media yang nambah ramenya media kan gitu. Jadi kalau saya hanya menanggapi bahwa sepengetahuan saya ini kejadian sebetulnya simple, sudah tuntas dulu, tapi kemudian jadi rame karena ada di media yang menyampaikan dimulai dari film itu ya, kemudian ada kesaksian yang dicabut dan sebagainya itu. Dan sekarang mari kita cari mana yang sebenarnya terjadi menurut prosedur hukum yang ada di Indonesia, bukan menurut selera daripada orang-orang yang bisa ngomong di media. Walaupun pada akhirnya banyak isu yang beredar ya Pak soal Pak Ibtu Rudiana ini punya oknum gitu suruhan beliau, itu Bapak saya ada komentar? Itu kan cuma oknum suruhan sekali itu apakah benar apa enggak? Itu mesti dicek. Saya nggak berani komentar karena saya sendiri nggak dengar isu itu dan saya tidak mempercayai semua isu yang berkembang selama ini. Oke. Bapak, soal 5 terpidana nih yang terpidana ini yang akan dibantu Pak Oto untuk mengajukan PK juga karena mereka semua menyebutkan kronologi yang sama dan mereka merasa tidak bersalah, kompak nih Pak 5-5-nya. Ya. Ada tanggapannya Pak seperti apa? Ya saya bagus kalau ada advokat yang dengan sukarela mau membantu orang yang dengan kesusahan itu. Sangat jempol saya aku cepat. Karena kan advokat biasanya kan mahal kan bayarnya. Kalau kita misalkan kasus pribadi kan kalau malu itu mahal. Ini enggak kan gratis, dia bagus. Cuman ya silakan aja tempuh sesuai jalur hukum yang berlaku gitu loh.
yaitu mengumpulkan bukti dan kemudian mengajukan PK. Kalau saya sih kira-kira itu jalannya, nggak tahu kalau mereka para ahli hukum itu bisa mempunyai jalan yang lain. Dengan kekompakan terpidana ini Pak sampai didukung sama pengacara hebat gitu ya. Ini artinya bisa dibilang pengadilan kita atau kepolisian kita mungkin ada kekeliruan mungkin Ya, itu dalam kan prosesnya atau seperti apa Pak? image yang terbangun kan kayak gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah betul ada terjadi kekeliruan apa tidak, gitu. Hanya satu-satunya jalannya melalui PK itu. Karena ini ya kalau gitu ya, ini kalau yang terjadi, menurut saya sih bukan hanya salah polisi kemudian jadi kayak gini, ya salahnya jaksa juga, salahnya hakim juga. Kenapa memutus kayak gitu? Makanya cuman apakah ini betul-betul salah apa tidak? Ya dicek dengan saluran hukum yang ada. Ini kan masalah hukum di Indonesia ini penyelesaiannya ya kalau pidana mesti melalui tiga atau 4 tahap ya, penyelidikan oleh polisi, penyidikan, kemudian penuntutan oleh jaksa, kemudian pengadilan dan keputusan dari putusan hakim. Itu jalurnya kayak gitu, nggak bisa kemudian sudah diputus pakai gini kemudian bikin tim cari fakta. Siapa yang mau itu jadi tim cari fakta? Itu kan berarti menghina dari sistem yang sudah ada. Oke, Bapak ini soal kemarin ya Pak Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Mabes, mungkin ada tanggapannya Pak? Pak Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Oh iya, kalau menurut saya ya harus. Kan itu kan polisi dicurigai dulu ya. Iya. Yang salah tindak itu dulu Ibnu Rudiana, karena itu anaknya yang jadi korban. Iya. Sehingga dia melakukan penyidikan. Itu pasti diperiksa itu. Apakah dia salah prosedur apa tidak gitu. Kalau nanti salah prosedur, pasti dia kena hukuman disiplin gitu. Oke. Dan semua termasuk semua kasat yang dulu meriksa Kapolres pasti akan dicek kembali apakah di mana letak kesalahan itu. Kalau memang dia maksa-maksa untuk ngaku dan sebagainya, pasti nanti kena tindakan. Risikonya pasti ada itu. Bukan hanya disiplin tapi pidana. Kalau memang bisa dibuktikan. Pak, ini kan tapi sudah berlalu, udah lama gitu ya, 8 tahun yang lalu, dan baru diperiksa Pak Ibtu Rudiana ini baru tahun ini. Mungkin ada alasan tertentu kenapa nggak tahun-tahun kemarin gitu Pak diperiksanya? Mungkin dari Bapak sendiri seperti apa komentarnya? Ini kasus kan tahun 2016 sudah selesai, tuntas. Iya. Sudah tuntas karena apa? Tersangkanya sudah masuk dalam penjara. Berarti sudah selesai. Munculnya kan setelah ada film itu kan, film ini katanya oh ternyata tidak begini, kemudian ada pengakuan ini yang dicabut dan sebagainya. Kan baru muncul kami sekarang ini kan. Makanya itu sekarang baru ditangani. Tapi yang digembar-gemborkan di media kan setelah 8 tahun, kenapa kok baru 8 tahun ketangkep dan kasus ini kok rumput nggak selesai. Bagi saya kasusnya nggak selesai 2016. Cuman kemudian jadi ribut kembali, dianggap belum selesai karena film itu. Dan kemudian ada yang cabut-cabut itu. Nah sekarang dilanjutkanlah yang belum selesai itu dengan penyidikan si Peggy ini. Nah sekarang kita tunggu aja, Peggy kan sekarang lagi berproses. Awasi itu proses itu supaya tidak ditiru lagi dulu salah prosesnya. Nah sekarang awasi ini, semua pengacara udah kumpul semua, bagus tuh gitu. Tapi kemudian kalau cuma digembar-gemborkan kata itu ruwet tambah, enggak ruwet ini kasusnya ini dulu sudah tuntas, sekarang ditambah penyidikan tambahan ini yang masih DPO itu dan baru 1, kita lihat aja hasilnya. Oke. Terakhir Pak, nah tadi udah sempat Bapak sebut juga, menurut Bapak benang merah atau penyebab yang bikin kasus ini itu nggak selesai juga dan menjadi rumit Pak sampai hari ini juga banyak yang bilang lama ya itu. karena gini kasus ini tadinya sudah selesai, dianggap selesai ya dengan di putusan ingkrah dan sudah dilakukan pelaksanaan putusan pengadilan, sudah dianggap sudah selesai. Tapi kemudian menjadi rame akibat daripada pemutaran film itu. Di dalam putar film itu seakan-akan ceritanya kayak gitu, sehingga publik itu terkooptasi seakan-akan ini nggak benar. Ditambah lagi dengan keterangan-keterangan orang yang dulu katanya dipaksa itu baru muncul sekarang, sehingga ramailah sekarang itu menganggap bahwa itu yang dulu tidak benar semua kan gitu. Nah, kalau memang tidak benar semua kayak gitu, caranya adalah melalui PK itu tadi, tidak melalui kemudian wah ini dulu penyidikan salah berarti ini harus ini, nggak gitu. PK dulu, kalau perlu pancingan ya Pak? Tidak salah, barulah nanti itu bisa dikoreksi pengadilan. Sekarang yang beredar kan orang tidak bersalah, 7 orang, coba bayangkan hanya gara-gara polisinya maksa meriksa kan gitu, yang tercetus kayak gitu. Jadi menurut saya tidak ruwet. Dulu 2016 tuntas, sekarang ditambah penyidikan yang satu ini, kita lihat hasilnya nanti bagaimana.
Kalau memang yang bersangkutan tidak puas itu ya, ajukan TK. Itu Pak Uto dan sebagainya. Silakan nanti bergabung dari satu, cari bukti-bukti yang dulu salah-salah itu, majukan TK. Nanti kalau itu bisa merubah putusan, ya syukur. Kalau tidak, ya jangan mengatakan itu pengadilan sesat dan sebagainya. Itu namanya menghina partai. Siap.